udah nunggu itikat baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada itikat baik. Jadi pas aku lapor tidak ada itikat baik juga, sampai akhirnya sudah tahap ke penyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maaf ya udah telat, itikat baiknya udah telat. Tapi udah cukup sakit hati lah, sakit hati banget. Emang kalau dia kurang lebih lah Sampai Katanya sudah pernah dicicil untuk membayar? Belum sama sekali. Niat untuk mencicil mungkin apa gimana? ya sih menurut aku juga nggak ada. Belum pernah. Nah, pekerjaan yang pernah aku kerjakan yang ketahuan saat itu pun juga aku akhirnya menemukan banyak bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu, nol rupiah. Cara Iya. ke dia. Enggak, maksudnya harusnya sih ke aku, peraturannya ke aku, cuman kenapa ini semua bisa terjadi karena masuk ke rekening dia dan ternyata memiliki rekening lain yang aku nggak tahu. Pribadi dia ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus menerus ya. Pas aku lihat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi. Jadi aku agak buat itu kena mental lah, agak shock ya, merasa dibohongi, dikhianati. Dan ternyata di situ pas aku lihat mutasi kayak wow. Selama menjadi manajer aku Berapa lama? ya selama paling benernya cuman sebulan 2 bulan. Kakak hitung-hitung aja waktu itu dia sama aku tuh manajernya berapa lama. Benernya cuma sebulan 2 bulan awal dong, sisanya udah nggak tahu lah terus kerjanya gimana. Dikenalin sih, jadi aku percaya aja. Aku tuh dulu gampang aja gitu percaya sama orang, karena kalau misalnya aku udah sayang ya udah aku kasih semuanya gitu, aku percaya aja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aku ngerasa aku anggap dia keluarga, ternyata dia ngeliat aku sebagai ya nggak tahu lah. Ada juga kebetulan. Jadi yang bikin aku waktu itu aku tuh sempet karena saking traumanya aku jadi nggak mau terlalu ambil pusing. Aku belajar ngikhlasin ya saat itu, belum lapor tuh, karena saking traumanya tuh aku sampai nggak mau ngadepin masalah ini karena aku sakit hati banget. Tapi waktu itu teman aku ada yang cerita, ada yang sempat viral juga dengan orang yang sama ya. Dia itu dia nggak tahu ketipu atau gimana, tapi uang pekerjaan dia itu tidak nyampe, tidak dibayarkan. Terus akhirnya kebetulan di teman aku juga, aku tanya, ternyata orang yang sama. Terus akhirnya teman aku ini juga cerita kalau temennya juga sempat, teman influencernya yang lain juga sempat kena juga mengalami hal yang sama, beda brand aja sebenarnya, permainan itu aja. Jadi aku kayak kayaknya aku harus lapor deh, karena kalau misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak memakan korban. Karena aku juga nggak ada jelek-jelekin dia, nggak ada viralin, aku nggak ada upload story, aku bener-bener sabar terus. Ternyata dia malah jelek-jelekin aku, kenapa di belakang, malah memakan korban lagi. Jadi aku merasa nggak bisa diterima. yang diinginkan apa sih Bu Cip? Aku yang pengen keadilan aja sih Mas. Aku udah ya selesai juga udah tahu ya track record dia. Sama yang terakhir ya, aku mau ngucapin terima kasih ke Polres Jakbar atas bantuannya. Semoga ini cepat selesai. Aku udah capek banget sebenarnya ngurusin ini. Aku nggak begitu nyaman untuk ngomongin hal-hal yang bikin aku trauma. Udah sakit hati banget, aku udah nggak peduli. Aku cuma pengen keadilan aja sih. Kalau dia tetap ingin mengganti, Nanti kita lihat. Kita lihat. Nama aku jadi jelek Mas di brand-brand. Aku bahkan mungkin ada beberapa brand itu nge-blacklist aku karena dikiranya aku tidak upload. Padahal yang aku tahu adalah brandnya tidak bayar, tapi yang brandnya itu tahu aku ini sudah dibayar tapi aku tidak upload. Padahal ada miskomunikasi antara, bukan miskomunikasi sih,
dua-duanya sama-sama dibohongi. Nama aku jadi jelek, aku upload dibilang lama, padahal yang jadwal-jadwal posting brand endorsement itu kan harusnya tanggung jawab manajer aku ya, tapi dia tidak menjalankan pekerjaan dia itu dengan baik, tidak amanah lah. Berarti uang masuk tapi tidak langsung sama kamu ya? Jadi uangnya udah masuk? Aku juga nggak tahu karena beberapa brand masuk aja aku nggak tahu. Jadi aku kayak kerja tapi nggak ada hasilnya. Kerja nggak ada hasilnya. Jadi kemana itu uangnya? Trauma apa ya? Aku jadi trauma sama orang itu susah banget percaya ya. Mau soal uang, soal semuanya karena bukan sekedar uang aja kak. Aku sama dia tuh deket banget. Kita kemana-mana bareng, kadang main bareng, curhat, saling cerita. Jadi tuh karena kasus itu, aku ke manajemen sekarang kadang jadi suka was-was sama ada orang, sama teman baru gitu aku was-was, kayak susah nggak percaya sama orang gitu, semakin susah banget tuh, sakit hati banget. Ya, dari awal udah harusnya ke rekening aku kak, dari dulu udah harus ke rekening aku. Berarti sampai detik ini nggak ada komunikasi sama kamu dari dia sendiri? Kan pas bulan puasa minta lagi sekedar ini. Dia lokasinya di mana sih? Bulan puasa nggak tahu. Nggak mau cari tahu, nggak mau tahu. Yang penting kasus ini berjalan sampai selesai. Enggak dong, aku anaknya pantang menyerah lah. Masa gini doang mental jatuh. Kena mental 1 bulan 2 bulan aja, cukup. Terus itu bangkit lagi. Ya nggak?